Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Disclaimer, cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-20. Aku sebenarnya masih tak percaya. Bagaimana bisa dia merekam kejadian itu? Sedang dia tak ada di sini waktu itu. Mas Dayat mendekatkan ponselnya ke arah Mas Elang. Mata pria kurus itu menyipit, menatap serius ke arah layar. Video rekaman percakapanku dengan Mbak Nirmala di depan ruangan ini kemarin pagi. Itu ruangan Mas Elang. Ya, maaf. Kamu siapanya Mas Elang? Pembantu baru. Ya, terdengar suara Mbak Nirmala di dalam rekaman. Mala, ini benaran Mala. Dia datang. Dia benar-benar datang, kata Mas Elang terlihat berbinar. Hatiku miris melihat reaksinya saat dia menatap istrinya di dalam rekaman. Iya, maaf. Benar. Ini ruangan Mas Elang. Mbak mau jenguk. Silahkan masuk saja. Itu suaraku. Iya. Aku mau nanya dulu, dong. Tadi pagi katanya Mas Elang tiba-tiba sekarat. Kok bisa masuk ruang rawat? Bukan masuk ke ruang mayat. Ngelamun lagi. Bukannya dijawab. Aku nanya perawat jaga di ruang ICU. Katanya Mas Elang udah dipindahkan kemari. Artinya Mas Elang gak jadi mati, dong. Aku kesini untuk mastiin itu aja. Jawab, dong. Mbak, kok malah melotot? Jelek. Tahu, aku nanya. Mas Elang enggak jadi mati. Ya. Mas Elang tampak terkejut. Layar ponsel sempat dia jauhkan sesaat. Wajah semringahnya berubah pucat. Mbak, situ masih punya hati enggak? Atau jangan-jangan bukan hanya hidung Mbak yang terbuat dari plastik. Hati Mbak juga sudah diganti plastik. Jahat. Ya, mulutnya. Itu suaraku. Tahu dari mana kamu hidungku dari plastik? Ini asli. Ya. Gak penting. Tapi saya tidak suka Mbak mengata-ngatai Mas Elang dengan kata-kata kasar. Mas Elang sudah sadar. Dia sudah sembuh. Harusnya Mbak ikut senang. Mbak ini Mbak Nirmala. Kan? Istrinya Mas Elang. Apa? Jadi benar dia enggak jadi mati? Sial. Mbak, tunggu. Mbak ini Mbak Nirmala. Kan? Mbak Nirmala ditunggu. Loh, Mas Elang. Bu Ajeng dan Pak Gondo sangat berharap Mbak datang. Mas Elang begitu bersemangat saat saya bilang Mbak Nirmala mau datang. Mbak, kan? Tadi yang nelpon saya. Rekaman berakhir. Ternyata Mas Dayat merekam hanya sampai batas aku mengejar Mbak Nirmala sampai lift. Saat kami keluar dari lift, aku masih mengikuti wanita itu sampai ke depan gerbang rumah sakit. Aku ingat waktu itu tiba-tiba Mas Dayat menghentikanku. Sepertinya dia menyusul kami lewat tangga. Mala, Elri, Mas Elang menyebut nama itu. Aku deg-degan menunggu reaksi pria itu selanjutnya. Tangannya yang memegangi ponsel tiba-tiba terkulai. Ponsel Mas Dayat lepas, jatuh di atas kasur busa yang ditidurinya. Matanya terpejam sesaat. Mas Elang baik-baik saja, tanya Mas Dayat panik. Aku masih berdiri di tempatku semula. Saya panggil perawat jaga biar mereka panggil dokter. Ya, usul Mas Dayat lagi. Tidak, jangan, tidak usah. Tolak Mas Elang masih dengan terpejam. Ada apa ini, Dayat? Kok kamu ikut masuk ke dalam sini? Apakah kondisi Elang makin gawat? Kenapa tidak panggil dokter atau perawat? Bu Ajeng yang baru kembali dari musola langsung terlihat panik melihat keberadaan Mas Dayat. Wanita itu berlari ke arah bunker. Pak Gondo mengikutinya. Aku dan Mas Dayat langsung menyisi, memberi tempat kepada keduanya. Lang, kenapa? Nak, kamu pucat sekali. Kamu masih sadar, kan? Nak, kamu tidak sedang tidak pingsan lagi ini, kan? Bu Ajeng menepuk pelan pipi Mas Elang. Aku baik-baik saja, Bu. Jangan panik, sahut Mas Elang dengan suara lemah. Syukurlah. Nak, kalau begitu, biar si Bening pulang saja. Ya, dia harus mengurus restoran. Sayang, maaf. Jika dia sudah membuat kamu kecewa, maafkan karyawan ibu. Ya, nak. Ibu sama bapak saja yang pulang. Biarkan pembantu baru itu tinggal di sini. Aku membutuhkan dia di sini. Pembantu baru.
Bu Ajeng menoleh ke arahku. Kami sama terkejutnya. Entah Mas Elang sengaja merendahkanku. Atau memang dia mengira aku babu baru. Haruskah aku tersinggung? Ah, sudahlah. Itu tak terlalu penting. Yang penting adalah kenapa dia menahanku di sini. Apakah dia masih marah padaku? Dia ingin menghukumku. Dia bening. Lang, bukan pemban. Aku mau tidur. Bu, aku capek. Mas Lang memotong kalimat ibunya. Baiklah. Bening akan tinggal di sini. Biar ibu dan bapak yang mengurus restoran. Tidurlah. Nak, kami pulang. Ya, nanti sore. Kami balik lagi ke sini. Bu Ajeng memutuskan. Tapi, Bu, sergahku tak setuju. Bagaimana mungkin aku bisa bertahan di sini? Bagaimana dengan nada nanti? Kamu di sini saja, penuhi permintaan Elang. Kita gantian mengurus restoran. Gaji kamu tetap utuh, kok. Anggap saja ini lembur. Ibu akan beri kamu bonus tambahan. Tegas Bu Ajeng menepuk bahuku halus. Aku hanya bisa mengangguk. Bu Ajeng dan suaminya bersiap-siap untuk pulang. Bu, tolong tinggalkan kartu kreditku. Pinta Mas Elang kemudian. Kedua suami istri itu langsung saling tatap. Buat apa kartu kredit kamu? Lang, kamu masih lemah. Kamu belum membutuhkannya. Sayang. Tolak Bu Ajeng dengan lembut. Aku butuh. Bu, tolong jangan banyak tanya. Aku capek. Iya. Nak, sebentar. Jawab Bu Ajeng mendekatiku. Lalu berbisik di dekat telingaku. Tolong kamu cegah nanti. Bila dia transfer uang ke rekening Nirmala. Aku terkejut, bingung. Bagaimana mungkin aku bisa mencegah Mas Elang? Toh aku dia anggap pembantu baru. Apa mungkin dia mau mendengarkan aku? Bu Ajeng membuka dompetnya. Lalu mengeluarkan sebuah kartu dari salah satu dompetnya. Ini. Mama senang. Kalau kamu sudah mulai ingat kredit cardmu. Berarti kamu sudah mulai sembuh. Sayang. Bu Ajeng mengelus pucuk kepala Mas Elang. Kami pulang. Ya, nak. Jagain Elang. Ya, Ning. Ucap wanita parubaya itu. Setelah membelai kepala anaknya sekali lagi. Mereka berlalu diikuti oleh Mas Dayat selaku supir. Suasana berubah hening. Pria itu membuka mata. Menatapku lama. Perasaanku campur aduk. Takut. Kikuk. Jengah dan jengkel. Entah buat apa dia menahanku di sini. Maksa lagi. Tiba-tiba, ambilkan ponselku. Aku tersentak kaget. Buru-buru meraih benda itu di atas nakas. Lalu kuserahkan padanya. Aktifkan. Lalu cari nomor Nirmala. Telepon dia. Apa? Mas mau nelpon dia lagi? Jangan banyak tanya. Peraturannya adalah, kau melayani semua perintahku. Jangan bicara kalau tidak ku minta. Paham? Aku menghela napas panjang. Aku harus bersabar. Aku sudah terikat hutang dengan ibunya. Meskipun perjanjiannya aku akan membayar secara cicil potong gajiku sebagai pengelola restoran milik mereka tiap bulan. Bukan sebagai pelayan anaknya. Segera kunyalakan ponsel miliknya. Ku cari nomor Nirmala. Ku tekan lambang telepon di layar itu. Terdengar nada sambung. Teleponnya aktif. Tapi tidak diangkat. Ku tatap wajah kecewa Mas Elang. Telepon lagi. Jangan menyerah. Perintahnya. Meski geram. Ku jalankan perintahnya. Aku tak boleh membantah. Begitu perintahnya. Ku ulang memanggil. Berulang-ulang. Hingga panggilan kesekian. Terdengar sahutan. Mas Elang memintaku mengaktifkan pengeras suara di benda itu. Apa? Sih. Nelpon terus. Sontak ku jauhkan ponsel itu dari telingaku. Teriakan perempuan itu membuat gendang telingaku serasa mau pecah. Buru-buru ku serahkan benda itu kepada Mas Elang. Mas, dengar. Aku akan tetap menuntut cerai. Tapi aku mau kamu yang ceraikan aku. Kalau aku yang nuntut cerai, gak bisa. Alasannya aku gak boleh menceraikan suami dalam keadaan sakit. Kau dengar? Mas, aku minta cerai. Mas Elang makin memucat. Bibirnya bergetar seolah ingin mengucap sesuatu. Namun tak ada kata-kata yang keluar. Aku tak tega melihatnya. Betapa aku ingin memaki istrinya. Namun, pria ini sudah memerintahkanku agar jangan bersuara kecuali dia minta. Terpaksa aku diam. Menahan sesak karena geram. Malah, sayang, stop minta cerai. Yang, kita masih saling cintakan. Mas sudah sembuh. Datang. Ya, kita jalani pernikahan kita seperti dulu. Oh iya.
belanja bulanan kamu udah habis ya? Mas transfer sekarang. Ya, sayang. Dengar, malaku sayang. Apapun permintaan kamu akan aku penuhi. Asal jangan minta pisah. Ya, Mas sangat mencintai kamu. Sayang, datang ya, Mas mohon. Astaga, apakah aku tidak salah dengar? Laki-laki ini, oh, Tuhan, sebegitu cintanya sampai mematikan akal sehatnya. Dia, aku teringat Mas Sigit. Mungkin seperti ini pula dia mencintai Yosa mantan kekasihnya itu sehingga tega mengkhianatiku. Apakah memang begini kalau seorang pria sudah terlanjur cinta pada seorang wanita? Atau itu karena obsesi semata? Entahlah. Maaf. Ya, Mas. Aku tahu kamu itu cinta mati sama aku. Ya, aku perempuan yang begitu sempurna. Tapi, lihat dong kondisi kamu, Mas. Apa kamu tega melihatku bersuamikan seorang pria yang hanya bisa di kursi roda? Kamu itu cacat, Mas. Apa iya? Aku mesti mendorong kursi roda saat bertemu teman-temanku. Bayangin, Mas, gimana caraku mengenalkanmu kepada teman-teman arisanku? Gengku. Udahlah. Gak usah ngayal. Malah, udahlah. Dan satu lagi. Aku menuntut harta gono gini. Oke, aku tunggu pokoknya. Dah. Mantan suamiku sayang. Tunggu malah. Apa lagi sih? Dengarkan aku sebentar lagi. Apa lagi? Muak banget. Ya, aku ngomong sama kamu. Makanya males angkat telepon kamu. Ya gini, kamu pasti sengaja lama-lamain. Pasti kamu ngerasa mendengar suaraku aja. Kamu udah senang banget, kan? Apa lagi? Cepetan. Aku talak kamu Nirmala binti Amran. Dengan ini, aku bebaskan atas kamu segala kewajibanmu atas diriku. Aku talak kamu Nirmala binti Amran. Sekali lagi aku nyatakan bahwa kamu bukan lagi istriku. Aku talak kamu Nirmala binti Amran. Hahaha. Terima kasih Lang bin Sugondo. Dengan senang hati aku terima talak tigamu. Selanjutnya aku tunggu surat ceraiku dan harta gono gini bagianku. Terima kasih. Sayang. Muah. Tak ada harta gono gini 1 rupiah pun untukmu. Oke. Itu semua harta masih atas nama orang tuaku. Aku tak punya harta apa-apa. Semoga kau bahagia. Enggak bisa. Dong, tunggu, Mas. Mas Lang mengusap layar lalu menyodorkan benda pipi itu kepadaku. Aku yang masih terkejut mendengar keputusannya masih melongo. Sungguh aku tak percaya dengan apa yang barusan ku dengar. Simpan ini, aku mau tidur. Ucapnya memejamkan mata. Iya, Mas. Bersambung.